Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai pengaruh terhadap kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Ya, pengaruh dari kolonialisme pada zamannya itu ya, yang sampai sekarang masih ada. Nah, oke, kita mulai dari Portugis dulu. Apa pengaruh Portugis sampai saat ini ya? Kalian bisa ketahui yang pertama dari sisi agama yang dibawa oleh Portugis adalah Katolik. Nah, maka orang-orang di sekitar kalian yang beragama Katolik itu semuanya merupakan dampak dari pengaruh kedatangan Portugis pada zamannya itu ya. Mereka akan membawa 3G ya, salah satunya gospel itu agama ya. Oke, kemudian poin kedua, warisan nama-nama orang Portugis yang dipakai orang Timur dan Flores bagian timur yang mirip dengan nama-nama orang Portugis. Kalian bisa cek di sana namanya ya, bahasa-bahasa Portugis lah pokoknya ya. Kemudian dari segi bahasa, Portugis memperkaya kosakata bahasa Indonesia pastinya ya. Kemudian ada yang menarik di sini dari bidang kesenian ya. Kalian mungkin pernah mendengar musik keroncong, itu termasuk daripada pengaruh kolonialisme Portugis. Oke, next. Berikutnya ada pengaruh kolonialisme Belanda. Kalau tadi Portugis, ini Belanda. Kita menuju ke bidang sosial budaya. Yang pertama ada pendidikan. Oke, kalau kalian tahu konsep pendidikan, memakai kursi, meja, ya kan, kemudian papan tulis dengan satu kelas, itu semua merupakan pengaruh dari Eropa ya, terutama dari Belanda yang membawa sistem pendidikan ke Eropa, ke Indonesia, ke Nusantara pada saat itu ya. Sebelumnya seperti apa Pak? Ya, sebelumnya ya kita ada di semacam surau ya. Kalau kita mengaji kan ada surau, kemudian kita duduk lesehan ya. Kemudian kita punya meja sih, tapi meja karena mejanya menyesuaikan lesehan begitu ya. Satu anak satu meja seperti itu. Nah, itu konsep yang Islam ya, yang dibawa oleh pengaruh Islam ya. Sebelumnya itu di surau-surau ya, ada satu guru misalnya kan. Nah, beda dengan yang konsep konvensional saat ini kalian temui di sekolah-sekolah, itu adalah konsep dari Eropa. Itu pendidikan, termasuk jenjang-jenjang pendidikan itu semua pengaruh dari Eropa ya. Kemudian dari segi bahasa ya, Belanda juga pastinya membawa pengaruh ya. Kemudian gaya hidup, berpakaiannya, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian kalau tadi Katolik dibawa oleh pengaruh Portugis, maka untuk Belanda beda. Bukan Katolik tapi Protestanisme ya, atau Kristen Protestan ya. Ada dua Kristen itu ya, Katolik dengan Protestan ya. Kemudian ada mentalitas inlander. Apa itu Pak? Mentalitas inlander itu adalah mentalitas yang merasa di bawah kastanya atau di bawah tingkatnya daripada kasta atau bangsa Eropa ya. Jadi kita tuh merasa di bawah ya. Itu yang menyebabkan penjajahan itu terus berlangsung lama ya, karena kita mentalitasnya mentalitas tempe, bahasa sederhananya ya. Jadi kita merasa di bawah ya. Jadi Bapak berpesan kalau kalian saat ini ketemu dengan bule, jangan minta foto ya. Minta foto itu bagian dari apa? Bagian dari mentalitas inlander. Biarkan saja ya. Kita tetap satu derajat ya. Satu sama. Nah, di situ mentalitas inlander itu nampak ya. Kemudian dari bidang ekonomi dikenalnya sewa menyewa tanah ya, atau land rent ya, yang dibawa oleh pengaruh Inggris sebetulnya ya, masa Raffles. Kemudian ada tanaman-tanaman ekspor ya, pasti ya, Belanda, Inggris ya. Kemudian Spanyol, kalau Spanyol tidak ya. Artinya di sini mereka memperkenalkan tanaman-tanaman ekspor luar negeri ya. Kemudian ada ekonomi uang. Dulu sebelum uang kita menganut sistem barter ya, atau tukar menukar barang. Tapi semenjak Eropa masuk ya kan,
uang mulai gencar ya di situ. Kemudian sistem upah ya. Dulu sebelum kita mengenal sistem upah, dulu sistemnya gotong royong. Artinya kita ketika ada tetangga bangun rumah ya kita bantu aja, paling dikasih makan. Kalau sekarang tidak ya, semuanya harus upah. Dan kemudian ada sistem kerja kontrak juga ya, sama lah ya intinya. Kemudian dari bidang hukum, ada pasal-pasal dalam kitab UU KUHP ya, mohon maaf, UU KUHP ya, hukum pidana, kemudian dari hukum perdata ya, yang masih berbau penjajah ya. Artinya kalian bisa tengok ya, dianalisa ya, kemudian undang-undang itu semuanya bisa jadi meniru daripada undang-undang yang ada di negeri Belanda sana ya, kemudian disesuaikan dengan Indonesia, tapi masih ada bau-baunya ya, ini peninggalan Belanda pada saat itu. Kemudian dari bidang iptek ya, adanya paham liberalisme yang mempengaruhi sistem politik dan ekonomi Indonesia. Liberalisme itu kebebasan ya, demokrasi termasuk. Kemudian rakyat Indonesia mengenal teknologi berbasis mesin, persenjataan modern ya, serta teknologi komunikasi dan informasi. Semua kemajuan di bidang IT teknologi itu kemudian dibawa oleh Belanda juga. Oke, selesai. Mungkin cukup sekian. Kita akan bertemu di minggu berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.